Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari dari jurusan Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara kita melakukan praktikum manajemen kualitas air. Yaitu melakukan pengukuran oksigen terlarut. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol Erlenmeyer, botol BOD, pipet tetes, larutan 0,025 mol Na2S2O3, larutan MnSO4, larutan H2SO4, larutan amilum, dan yang terakhir yaitu NaOH dalam KI. Air sampel yang digunakan pada praktikum kali ini ialah air sumur atau air keran. Yang harus dilakukan yaitu menambahkan 1 mili MnSO4 1 mili NaOH dalam KI, kemudian tutup botol BOD, lalu kocok hingga larutan mengendap. Apabila larutan sudah mengendap, kemudian tambahkan 1 mili H2SO4. Lalu, tutup botol BOD, kemudian kocok hingga larutan berubah menjadi warna kuning. Setelah larutan sudah berwarna kuning, lalu masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer. Kemudian filtrasi menggunakan 0,025 mol Na2S2O3 hingga larutan berubah menjadi warna kuning muda. Apabila sudah terjadi perubahan warna kuning muda, kemudian teteskan 2 tetes amilum, dan apabila terjadi perubahan warna menjadi biru, kemudian titrasi lagi dengan 0,025 mol Na2S2O3 hingga larutan menjadi warna bening. Berikut adalah hasil pengukuran DO perairan selama 30 hari. Pada hari ke-15 terjadi penurunan kadar oksigen terlarut yang semula 6,0 ppm menjadi 4,9 ppm. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan-bahan buangan organik yang banyak mengonsumsi oksigen sewaktu penguraian. Hal tersebut menimbulkan efek langsung yang berakibat pada kematian organisme. Hal ini juga didukung oleh penelitian Yayu dan Wismining 2018 yang menyatakan bahwa masuknya bahan-bahan buangan organik menjadi penyebab utama berkurangnya DO di perairan. Kadar oksigen terlarut dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik aerasi. Penggunaan aerasi dapat meningkatkan kadar oksigen dalam kolam budidaya sehingga produktivitas budidaya ikan akan meningkat dan tingkat kematian kultifan akan berkurang. Hal ini juga didukung oleh penelitian Dedi dan Thomas Wa 2018 yang menyatakan bahwa solusi permasalahan penurunan oksigen terlarut adalah dengan menggunakan aerasi
yang memiliki fungsi yaitu melarutkan oksigen dan membantu pengadukan air. Pengukuran yang kedua adalah melakukan pengukuran karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol Erlenmeyer, pipet tetes, larutan indikator PP, larutan 0,045 mol natrium karbonat, dan air sampel. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengambil 50 ml sampel air ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila terjadi perubahan warna merah muda, itu berarti karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Lalu, apabila tidak terjadi perubahan, maka tambahkan atau titrasi menggunakan natrium karbonat. Amati perubahan warna merah mudanya. Apabila sudah terjadi perubahan warna merah muda, selanjutnya adalah membaca skala penurunan titran. Berikut adalah hasil pengukuran karbon dioksida perairan selama 30 hari. Pengukuran yang ketiga adalah melakukan pengukuran alkalinitas. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol Erlenmeyer, sampel air, pipet tetes, larutan indikator PP, dan larutan 0,025 mol HCl. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yang pertama adalah mengambil 50 ml sampel ke dalam botol Erlenmeyer. Kemudian, teteskan 2 tetes indikator PP. Apabila terjadi perubahan warna menjadi merah muda, lanjutkan dengan titrasi menggunakan 0,025 mol HCl hingga larutan berwarna bening. Kemudian, catat penggunaan 0,025 mol HCl. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Berikut adalah hasil pengukuran alkalinitas perairan selama 30 hari. Pengukuran selanjutnya adalah mengukur suhu air sampel. Air sampel yang digunakan adalah air dari kran bak mandi. Alat dan bahan yang digunakan adalah air sampel dan termometer air raksa. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengukur air sampel menggunakan termometer air raksa. Amati pergerakan air raksa.
Berikut adalah hasil pengukuran suhu perairan selama 30 hari. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran pH atau derajat keasaman air sampel. Alat dan bahan yang digunakan adalah air sampel dan pH universal. Masukkan pH paper ke dalam air sampel. Kemudian ukur pada pH universal. Berikut ini adalah hasil pengukuran pH perairan selama 30 hari. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran amonia. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol Erlenmeyer, air sampel, karet plastik, pipet tetes, larutan fenol, dan larutan natrium nitroflusid. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu mengambil 25 ml air sampel ke Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan larutan fenol sebanyak 1 ml. Kemudian homogenkan. Lalu, tambahkan natrium nitroflusid sebanyak 1 ml. Kemudian homogenkan. Lalu, tutup Erlenmeyer dengan plastik. Kemudian, diamkan selama 1 jam untuk melihat perubahan warnanya. Setelah itu, masukkan ke kuvet pada alat spektrofotometer. Catat gelombang pada 640 nanometer. Berikut adalah hasil pengukuran amonia perairan selama 30 hari. Pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran produktivitas primer. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol BOD dan botol COD. Langkah yang bisa kita lakukan yaitu mengambil air sampel pada botol BOD dan COD. Setelah itu tutup botol dan rendam selama 4 jam. Setelah melakukan perendaman selama 4 jam, ukur oksigen terlarutnya.
Berikut ini adalah hasil pengukuran produktivitas primer perairan selama 30 hari.